Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Susanti, jurusan S1 Teknik Informatika. Di sini saya ingin menerangkan dan merangkum materi Sistem Informasi Manajemen yang sudah saya pelajari selama perkuliahan. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu ERP, yang kedua Supply Chain Management, yang ketiga Customer Relation Management, dan yang keempat yaitu Artificial Intelligence (AI) for Fintech. Yang pertama yaitu ERP, singkatan dari kata Enterprise, Research, dan Planning, yaitu adanya aspek perencanaan yang terintegrasi di suatu perusahaan atau organisasi, bersifat lintas fungsional, terdiri atas berbagai fitur dengan tujuan agar dapat merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi dengan lebih efektif dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan baik. Atau ERP adalah paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan harian mereka. Manfaat ERP yaitu menyederhanakan proses, menghemat biaya, mengintegrasikan efisiensi, memberikan data akurat, mengefisiensikan mobilitas, memaksimalkan produktivitas, mengoptimalkan keamanan data, meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan daya saing. Untuk vendor ERP sendiri ada 2, yaitu vendor internasional dan vendor yang ada di Indonesia. Untuk yang internasionalnya di sini saya ada 5, yaitu BAN, JD Edwards, SAP, Oracle, dan People Software. Terus yang di Indonesianya yaitu Equip, Ramco, Deskera, Zoho, dan Tigernik. Contoh modul ERP yaitu yang pertama Sales Processing, di mana menangani alur kerja penjualan. Yang kedua yaitu Purchasing, digunakan untuk mengelola proses terlibat dalam pengadaan barang. Yang ketiga yaitu Production Planning, berguna untuk membantu merencanakan dan mengoptimalkan kapasitas produksi, suku cadang, komponen, dan sumber daya material. Yang keempat yaitu modul Financial Accounting. Semua data keuangan dikumpulkan dari berbagai departemen fungsional, lalu akan menghasilkan sebuah laporan keuangan. Yang terakhir yaitu Human Resource, membantu meningkatkan efisiensi Departemen SDM dan HR dalam perusahaan. Alasan mengapa harus mengimplementasikan ERP, yaitu yang pertama untuk mengintegrasikan informasi keuangan, yang kedua untuk mengelola pesanan dan persediaan, yang ketiga untuk mengelola dan menganalisis pelanggan, yang keempat untuk menstandarisasi dan mempercepat produksi, yang kelima untuk mengelola HR, yang keenam untuk menangani pengadaan, dan yang ketujuh untuk membuat berbagai laporan. Di sini ada kelebihan dan kelemahan ERP. Yang pertama yaitu kelebihannya, di mana ERP ini memberikan efisiensi dan produktivitas yang meningkat sebagai pendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, bisnis dan akurasi data terintegrasi dengan baik. Yang keempat, biaya manajemen dan biaya operasional berkurang. Yang kelima yaitu penyempurnaan kolaborasi. Sedangkan kelemahan ERP sendiri, yang pertama yaitu pada sistem ERP ini mempunyai harga yang sangat mahal. Hal ini disebabkan oleh biaya yang bervariasi dari ribuan dolar sampai dengan jutaan dolar. Hal ini disebabkan oleh biaya untuk proses re-engineering sangat tinggi ya. Yang kedua yaitu perekayasaan kembali proses bisnis yang menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Yang ketiga, ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Yang keempat, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Yang kelima, data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat, contohnya pelanggan, data keuangan. Hal ini dapat meningkatkan risiko kehilangan informasi sensitif jika terdapat pembobolan sistem keamanan. Yang poin 2 yaitu Supply Chain Management,
atau disebut juga manajemen rantai pasok. Ini secara umum dapat dijelaskan sebagai interaksi aktivitas-aktivitas yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengantarkan barang-barang tersebut kepada pelanggan dengan cara yang efisien. Tujuan dari SCM ini adalah mengoptimalkan pengiriman, meminimalkan ongkos, dan meningkatkan pelayanan. Terdapat beberapa jenis persediaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan baku atau raw material, yang kedua yaitu barang setengah jadi, yang ketiga itu barang komoditas atau barang yang dibeli untuk dijual lagi, yang keempat yaitu barang proyek. Sedangkan keberhasilan manajemen rantai pasok atau SCM ini memerlukan beberapa hal, yaitu dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan dan komitmen untuk berubah, memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan, menyesuaikan visi dan proses inti manajemen rantai pasok, komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fitur-fitur SCM yaitu yang pertama inventory management, yang kedua warehouse management, yang ketiga customer requirement process, yang keempat yaitu logistik, yang kelima return management, yang keenam yaitu sourcing and supplier management atau manajemen sumber dan pemasok. Yang terakhir yaitu analitik. Oke, selanjutnya Customer Relationship Management atau disingkat CRM adalah strategi bisnis untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Fokus utama strategi ini pada pengembangan kepuasan pelanggan, diantaranya dengan cara memahami pelanggan, mempertahankan pelanggan melalui pengalaman pelanggan, menarik pelanggan baru, memenangkan kontrak, meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya manajemen pelanggan. Atau CRM juga adalah singkatnya itu sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumen. Komponen-komponen CRM yaitu pelanggan, yang kedua yaitu hubungan, yang ketiga manajemen ya. Ya, yang terakhir yaitu AI atau kecerdasan buatan. Di sini ada beberapa contoh AI. Kecerdasan buatan itu sebenarnya di sekitar kita itu banyak ya. Mulai dari HP, Google Map mungkin ya. Contoh AI di finance yaitu yang pertama credit decision. Solusi kecerdasan buatan membantu bank dan pemberi pinjaman kredit membuat keputusan, menjamin emisi yang lebih cerdas, dan memanfaatkan berbagai faktor yang lebih akurat, menilai peminjam secara tradisional kurang terlayani seperti milenial dalam proses pengambilan keputusan kredit. Terus yang kedua contohnya yaitu Zest Finance atau software. Yang ketiga data robot, ini berupa software juga. Yang keempat yaitu Synaptic System, yang kelima Underwrite.ai, yang keenam Managing Risk, yang ketujuh Kenso, ini aplikasi juga ya, software juga. Kenso menyediakan kecerdasan mesin dan analitik data di lembaga keuangan terkemuka seperti JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley dan S&P Global. Terus yang ke-8 yaitu ISD, yang ke-9 Quantitative Trading, yang ke-10 Alphasense, yang ke-11 Kavout, 12 Alpaca, contoh yang ke-13 yaitu Personalized Banking, yang ke-14 Kasisto, yang ke-15 ABAI, yang ke-16 TRIM, yang ke-17 Cybersecurity dan Fraud Detection, yang ke-18 Shape Security, yang ke-19 Dark Trace, yang 20 Vectra. Ini yang terakhir ya, yang 20. Vectra adalah perusahaan di balik Cognito, sebuah solusi detektif dan pemburuan ancaman dunia maya yang didukung AI. Ya, terima kasih. Sekian
rangkuman materi sistem informasi manajemen yang telah saya pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.